Ini yang kemudian, ya saya tidak katakan bahwa terkejut ya, karena beberapa kali kita melihat kasus yang serupa dan sepertinya kok menganggap ini biasa saja gitu. Meskipun Marissa sekarang sudah diproses hukum, diancam dengan pasal kelalaian dan berkendara, yaitu pasal 311 ayat 5 Undang-Undang LAJ begitu. Tapi kita semua jadi teringat ada banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan atau yang hampir mirip dengan kasus Marissa Putri ini. Kalau saya ajak Anda untuk flashback melihat berapa banyak sih kasus kecelakaan lalu lintas akibat mabuk berkendara, nih saya akan kasih lihat kepada Anda. Jadi kalau di Indonesia Anda mungkin masih ingat juga beberapa waktu yang lalu sempat dihebohkan dengan seorang pengendara yang menabrak sebuah showroom mobil di kawasan PIK, dan itu dilakukan pada siang hari. Dan ternyata dia mengaku bahwa pada saat dia berkendara itu dia sedang dalam kondisi mabuk. Terus kemudian kecelakaan yang sempat menghebohkan dan membuat kita semua terperangah karena banyaknya korban jiwa itu adalah kejadian pada Januari 2012, di mana pada saat itu ada kecelakaan maut yang menabrak pejalan kaki di Tugu Tani. 12 orang pejalan kaki yang ditabrak dan 9 orang jadi korban. 5 orang itu tewas di tempat kejadian dan 4 tewas dalam perawatan rumah sakit. Pelakunya ini sekali lagi berada di bawah pengaruh alkohol dan juga narkoba. Terus kemudian kalau Anda ingat lagi di Jambi, itu juga pernah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Dan itu terjadi pada subuh jam 4 pagi, di mana pada saat itu yang berkendara ini juga dalam pengaruh alkohol dalam kondisi yang mabuk berat. Terus kemudian di Gresik ada juga seorang pengendara motor yang tewas tertabrak mobil dan tubuh korban ini sempat terseret 30 meter. Kecelakaan maut ini diduga karena pengemudi mobil itu mabuk dan saat diajak berbicara, ini perempuan yang ada dalam mobil itu mengeluarkan bau minuman keras lah begitu. Jadinya itu disinyalir bahwa dia dalam kondisi mabuk pada saat berkendara yang kemudian menyebabkan kecelakaan terjadi. Nah, ada banyak sekali sebenarnya kasus-kasus seperti ini ya yang terjadi di Indonesia. Tapi kalau kita membuka daftar terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi itu memang tidak ada spesifik ya digambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sekian banyak nih karena kecelakaan akibat mengonsumsi minuman keras, sekian banyak karena mengantuk, sekian banyak karena masalah dengan kendaraannya. Itu tuh tidak ada. Nah, ini sebenarnya bisa jadi warning juga untuk kita semua, bisa juga jadi bahan evaluasi bagi pemerintah bahwa seharusnya ada hal-hal detail seperti itu. Karena apa? Ketika ada detail seperti itu yang menunjukkan oke, sekian banyak orang kecelakaan dan kemudian mengakibatkan meninggal dunia karena minuman keras, ini kan bisa jadi aware buat masyarakat bahwa memang berkendara dengan kondisi mabuk atau mengonsumsi narkoba itu sangat membahayakan, tidak hanya diri kita sendiri tapi juga membahayakan bagi orang lain. Ya kalau misalnya ada banyak sih orang yang meninggal karena kita berkendara, kebayang gak sih itu dosanya kayak gimana gitu ya kan.